Kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya sehat walafiat. Kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu, dan lebih bersyukur lagi kita masih mendapat mencicipi yang namanya umur. Sehingga dengan adanya kita sehat, kemudian adanya waktu, kemudian adanya umur, kita dapat melaksanakan segala amal ibadah kita dengan tujuan dan harapan kita supaya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam yang mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang berbahagia, kita semua tidak pernah lepas dan tidak pernah kita melewati yang namanya kematian, dan kadang-kadang juga kita sakit dan kadang-kadang kita sehat. Bapak Ibu, mumpung kita saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, kesehatan, jadi gunakanlah kesempatan dan kesehatan ini sebelum datang atau sebelum hilang daripada kesempatan itu dan hilang daripada ke semuanya itu. Jadi semua kesempatan ini kalau kita lewatkan, kalau kita lewat, maka kita akan mendapat penyesalan nanti kalau sudah menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana contohnya Bapak Ibu, ini pada subuh ini kita diberi oleh Allah kesehatan, kemudian kita sebahagia, tidak mau berusaha dan tidak berkeinginan melaksanakan atau berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ruginya kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Aku. Di Bapak Ibu, kita lagi sehat, kita aman. Kemudian lagi ada waktu, kita ada aman. Jangan kita menghadap sakit. Kalau sudah sakit, Bapak Ibu, apa yang kita dapat lakukan lagi? Paling berkeinginan tapi tidak dapat melakukan. Makanya kalau ada sembahyang, ada menuntut ilmu, ada berzikir, mumpung kita masih sehat, dan jangan menunda-nunda waktu. Sembahyang nih, kalau Bapak Ibu pulang ke takwan Bapak Ibu, kira-kira amal sudah kering, jangan ada sembahyang. Kira-kira Bapak Ibu kering, kawan ada lagi pulang ke masjid. Kemudian Bapak Ibu kita kering, kira-kira kawan ada lagi untuk ilmu. Kawan aja tetapi sulit. Makanya kalau kita masih diberi oleh Allah kesehatan, gunakan kesehatan itu sebaik-baiknya. Di samping kita mencari rezeki, dan bila Bapak Ibu kita mencari rezeki itu niatkan karena Allah, supaya hasilnya kita mendapatkan kepuasan. Ini kadang-kadang kita turun dari rumah mencari rezeki, tetapi tidak diniatkan karena Allah, maka hasilnya kaitan dimakan kada tapi nyaman, dipakai kada tapi nyaman. Kenapa? Karena hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu benar ini ada yang bilang biasanya seperti itu.
jam lebih gitu. Ya. Setengah jam lebih. Jadi apabila kita tidak niatkan karena Allah mencari rezeki itu, kayaknya bila kita bawa ibadah hasilnya kemudian rasanya. Kalau tanya kepada ibu-ibu gitu, bu, itu ibu-ibu pernah ada merasa berat apabila hendak melaksanakan ibadah kepada Allah? Pernah? Ini Tuhan masih jadi. Ada sembahyang subuh berat apa ringan? Koler apa nyaman? Koler nyaman kada perasaan, ringan kada berarti sedang melangkahkan ke masjid. Kadang-kadang terasa berat, kadang-kadang terasa ringan berbayar. Itu Bapak Ibu, Tuhan Guru mengarang di dalam kitab Asrar Risalah. Beliau berkata, apabila ada terasa berat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal-hal yang menyebabkan itu berat. Salah satu di antaranya adalah kita ini tidak melaksanakan atau tidak menutup daripada aurat kita. Bapak Ibu, aurat itu ada terbagi dua, yaitu aurat batin dan aurat zahir. Kira-kira aurat zahir apa Pak? Aurat zahir, yaitu zahir itu Bapak Ibu nangkai hatan, nangkai ibu-ibu deh. Di dalam masjid ini ditutup awaknya dengan telapung, kemudian kepalanya sampai ke dari kepala sampai ke betis, itu namanya menutup aurat. Ini kalau di dalam masjid, tapi kalau di luar ibu-ibu pakai telapung ada. Di luar masjid ibu pakai telapung ada. Telapung lah. Kira orang tua yang ibu akan pakai telapung. Itu untuk pakai ke gambar. Tutup auratnya. Kemudian sampai mana ibu tutup aurat? Ibu auratnya sampai mana? Kepala sampai betis. Kalau ibu-ibu di luar rumah rambutnya terbuka, itu termasuk aurat. Kemudian ibu-ibu memakai baju-bajunya tatak-tatak, itu juga termasuk aurat. Karena ibu-ibu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita rasa berat kita kepada Allah. Kenapa? Sebab karena ibu bapak tidak menutup aurat zahirnya. Jadi Pak, kalau ibu-ibu dari kepala sampai betis auratnya. Cuman kadang-kadang ibu aku tutup aja ke baju baik, tapi bajunya cantik sama aurat dengan bajunya, itu dua termasuk aurat. Silahkan ibu-ibu pakai baju cantik tapi akan bajunya ganal. Boleh. Bapak kita ada istrinya dan baju ini pakai menyeluruhkan baju cantik, jadi bagi duit. Kenapa? Kalau bapak beri duit istrinya menukar baju cantik dipakainya di luar rumah, kelihatan bentuk tubuhnya, maka bapak dapat ustadz. Dengan beri baik duit kalau istrinya hendak tukar baju cantik. Tapi kalau yang tukar baju sadar-sadar, maka baju kita. Kalau bapak awalnya gimana Pak? Dari pusat sampai lutut. Bapak semua tidak melihat orang Tuhan mandi di luar atau mandi terbuka, tapi dia dalam keadaan berubah aurat. Pernah? Itu betapa malunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang sudah dewasa, sudah berumur, tetapi mandinya dalam keadaan kata itu
kadang kita merasa berat. Itulah yang menghalang-halangi kita beribadah kepada Allah. Aku pada Allah tidak memandang wajahmu, aku tidak memandang hartamu, aku tidak memandang yang semuanya itu, melainkan aku memandang hatiku dan adabmu dan tawadhu'mu kepadaku. Itulah yang aku pandang. Nah, itu menyebabkan mudahnya kita, ringannya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hendak beribadah kepada Allah, lupa tutuplah aurat, baik aurat zahir maupun aurat batin. Ini Pak aurat zahir dulu, belum mengiaskan menjatuhkan aurat zahir ini. Tapi kalau aurat batin, Bapak Ibu perlu kita ketahui, Pak aurat batin itu apa kira-kira? Pak, aurat batin itu Bapak Ibu adalah dosa-dosa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kayak apa menutupnya kita, Bapak Ibu? Ibu ada berisi dosa ada. Ibu ada berisi dosa. Ada tak diundi semuanya yang ada dosa? Tunjuk tanganku. Kalau ada ibu yang ada dosa, ada tak? Bapak ada yang ada dosa? Tidak ada Bapak Ibu. Sealim-alim apapun manusia, dia tidak pernah lepas daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dosa kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu, aurat batin kita itu adalah dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada sesama makhluk. Jika ini tidak ditutupi, jika ini tidak kita didini, maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran kita mulai kemudian melangkahkan kaki sedang-sedangnya dan berzikir dan begitu berat rasanya. Kenapa? Karena ada dosa di dalam diri kita. Yang dosa ini termasuk aurat batin tidak kita tutupi. Apa dosanya Bu? Salah satu Bapak adalah kalau kita mengingat-ingat dosa kita dari semenjak kecil. Kalau ibu-ibu mereka dosa dari belia, sampai waktu kira-kira teringat tak Bu? Bu, kalau ibu-ibu dosa dari mulai balik sampai waktu ingat ada kelakuan kita. Ingat ada. Kalau Bapak bertanya, kira-kira ingat ada dari balik jadi sampai waktu ini ingat ada kelakuan kita. Suah kalau kita melakukan itu. Jadi kalau kita mengingat, kalau kita hayati, kalau kita perhatikan, maka insya Allah kita mau bertobat, insya Allah kita mau menutupi aurat batin itu Bapak. Contoh, kalau ibu-ibu pernah meninggalkan sembahyang semasa beliau sampai ini, ibu pernah meninggalkan sembahyang dari beliau sampai ini? Kita ada tadi. Kalau Bapak ada. Kalau ada di Allah yang betul termasuk aurat batin. Ya apa caranya? Tidak harus orang-orang kita bertobat. Puasa kalau ada dua tinggal, kalau belum ditobat itu bukan termasuk aurat batin. Belum lagi kelakuan kita. Ada ibu-ibu mempunyai dosa terhadap Allah, maka kita melakukan maksiat kepada Allah. Maka itu kita selalu melaksanakan banyak pertukaran. Kalau bahasa Jawa pertukaran itu berarti, berarti kita berkelahi itu termasuk dosa kita kepada Allah dan termasuk dosa kita kepada sesama manusia. Jika ini tidak bermanfaat dan tidak kita ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini dibawa kita beribadah kepada Allah. Jangan bergerak berat. Tak lihat?
jernih kan, jernih. Kira-kira kalau munculnya di ujung salam sana, bajunya itu masih dalam keadaan jernih, berarti di dalam salam ada masalah. Dari sini kita menganggap baju jernih, lalu di ujung salam tadi jernih keluarnya, kira-kira di dalam salam ada masalah. Ibu, kira-kira ada masalah? Masih jernih keluarnya, berarti di dalam salam tidak ada masalah, paling sedikit-sedikit. Kenapa? Karena dalam keadaan bersih. Seandainya kita munculkan baju dari sini sampai ke sana, lalu baju yang jernih keluarnya karo atau kesedak-sedak keluarnya, kira-kira ada masalah di dalam salam? Bu, kira-kira ada masalah? Ada masalah? Ada. Kenapa baju lambat keluar? Kenapa baju keluarnya karo? Karena di dalam salam ada tanahnya, ada yang menjaganya sehingga keluar lambat. Keluarnya pun akhirnya dalam keadaan karo. Alangkah menyesalnya kita, alangkah ruginya kita, alangkah sedihnya kita kalau dalam keadaan seperti ini melihat air yang kita harapkan jernih tetapi keluarnya karo. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mengharapkan pahala kita mengharapkan ibadah kita mengharapkan semua yang kita lakukan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah tidak menerima. Apabila kita akan mengambil yaitu apabila kita sudah berada di dalam kubur dalam akhirat. Ini Bapak Ibu contoh kalau kita hendak melaksanakan ibadah itu supaya ringan, supaya nyaman, tutupi aurat zahir tadi dan aurat batin. Menutup aurat batin ini Ibu Bapak, caranya adalah kita menyesali daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan tadi, dan nyesal kita. Tetapi setelah nyesal kita bertobat kepada Allah, lalu kita tidak lagi mengulang daripada perbuatan dosa itu. Dan tidak ada gunanya Bapak Ibu kita melakukan sesuatu dosa itu kalau kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu cara menutup aurat batin. Jadi kita menyesal gawian kita yang ada baik dari dulu sampai saat ini, kita sesali, kita bertobat kepada Allah, lalu kita tidak pernah mengulangnya lagi kecuali terhilang. Tetapi saat itu terhilang, lakas bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu adalah Innallaha Ghafurur Rahim. Dan setelah itu timbulkanlah rasa selalu takutan terus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena siksaan Allah itu sangat berat karena di dalam alam akhirat. Jadi menyesal, kemudian kita takutan terus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama makhluk kita antara sesama manusia maupun sesama makhluk kucing dan lain sebagainya, itu jangan sampai kita lakukan. Apabila kita mempunyai dosa terhadap itu, maka ini termasuk aurat batin. Bila ada aurat batin ini terbawa kepada kita, ibarat salam dari yang tak ada cara keluarnya, sehingga kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira kita itu terasa berat, terasa sulit, sehingga kita tidak melaksanakan sebagian puasa, zikir, untuk ilmu. Kadang-kadang silaturahmi pun kita jarang bergaul terhadap sesama kita Muslim. Bapak Ibu semuanya,
belakang Bapak Ibu duduk di sini, mudah-mudahan kita semua dimanfaatkan oleh Allah dalam keadaan mati husnul khatimah, dan mudah-mudahan diberi hidayah kita semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu mudah-mudahan diberi keistiqomahan di dalam berbuat baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.